Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Beni Nur Miftahul Ulum selaku dosen mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil observasi lembaga Masjid Al-Falah Surabaya. Sejarah Masjid Al-Falah Surabaya yang merupakan lembaga sawadiyah masyarakat yang Islami yang didirikan oleh Haji Abdul Karim Haji Isngadi Syafi'i pada tanggal 17 Maret 1975 yang bertepatan 12 Rabiul Awal 1936 Hijriah di Surabaya dengan akta notaris Anwar Mahayudi nomor 47. 11 tahun setelah yayasan beroperasi, akta tersebut diperbarui dengan akta notaris Ahmad Kohar Sarjana Hukum nomor 1158 tanggal 28 Oktober 1987 di Surabaya mengenai perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Masjid Al-Falah terus melakukan penyempurnaan manajemen dengan melakukan beberapa kali perubahan akta notaris hingga yang terakhir yakni pada bulan Agustus 2004. Masjid Al-Falah sendiri menjadi pusat berbagai aktivitas lembaga dakwah, lembaga pendidikan, maupun lembaga sosial. Namun karena berbagai aktivitas yang dijalankan, maka pengelolaan Masjid Al-Falah dipisahkan dari lembaga lainnya, sehingga hanya beberapa lembaga saja yang pengolahannya dijadikan satu dengan Masjid Al-Falah Surabaya, termasuk pengolahan keuangan. Tujuan berdirinya Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, yakni untuk memakmurkan masjid dengan mengamalkan fungsi dan risalah, yakni misi masjid serta dakwah Islamiyah pada umumnya dengan berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Struktur organisasi dan susunan pengurus Masjid Al-Falah Surabaya yang terdiri dari pembina, pengurus, yang kedua pengawas, dan bagian staf, lembaga pendidik, lembaga sosial, lembaga dana, lembaga dakwah, dan badan usaha. Di dalam unit usaha sosial di Masjid Al-Falah Surabaya, ya ada dua, yakni tentang pengolahan keuangan, yang dimana kegiatan yang bertugas pengolahan dana yang berada di bawah naungan Masjid Al-Falah Surabaya dalam mengolah keuangan masjid sebagai pencatat, penghimpunan, serta penyaluran keuangan untuk lembaga-lembaga lain yang terdapat di Masjid Al-Falah. Yang kedua, yang dimana Bas Al-Falah terdapat juga sebagai koperasi, namun tidak dikelola secara langsung oleh Masjid Al-Falah, namun dikelola oleh Lembaga Khusus Al-Quran Al-Falah Surabaya. Berikut kegiatannya. Yang pertama, Bas Al-Falah Surabaya. Badan Amil Zakat Masjid Al-Falah sebagai badan pengolahan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, yang bertugas untuk menyalurkan bantuan bagi yang berhak menerima 8 asnaf, yakni seperti fakir, miskin, yatim piatu, fisabilillah, bantuan beasiswa bagi yang tidak mampu, dan untuk transportasi guru TKA atau TPA, untuk kegiatan keagamaan, mu'alaf, da'i, dan lain-lain. Selain itu juga rutin menyantuni janda yang sudah sepuh dan du'afa, serta jamaah masjid yang du'afa setiap bulannya kurang lebih 100
orang berupa paket sembako kurang lebih senilai 50.000. Tidak hanya itu, pemberian modal usaha bagi kaum duafa yang hendak mendirikan usaha juga diberikan oleh BAS. Pemberian bantuan modal usaha tersebut berdasarkan permohonan dari pemohonan dana yang kemudian dilakukan survei terlebih dahulu mengenai permohonan untuk memastikan bahwa pemohon bantuan dana benar-benar membutuhkan dana tersebut. Setelah itu, dana tersebut diberikan oleh BAS Al-Falah untuk membantu pemohon dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, Koperasi Lembaga Kursus Al-Falah Surabaya, yang di mana lainnya yang terdapat di Masjid Al-Falah, yakni seperti koperasi. Koperasi tersebut bukan dikelola oleh Masjid Al-Falah, namun dikelola oleh para pengajar di Lembaga Kursus Al-Falah. Koperasi ini selain mengolah dana anggota, juga menjual berbagai macam-macam, seperti obat-obatan herbal, peralatan sholat, juga perlengkapan kursus. Koperasi ini memberikan fasilitas bagi anggotanya untuk melakukan pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang sebagai penunjang kebutuhan para pengajar. Hasil dari observasi Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Falah Surabaya. Yang pertama, sistem penarikan zakat pada masyarakat oleh lembaga. Dalam lembaga ini, sistem penarikan zakatnya bukan di area perkampungan atau area perumahan, melainkan hanya di sekitar masjid. Karena masjid ini bukan masjid kampung, dan di setiap kampung pasti ada panitia zakat. Sebetulnya, masyarakat terdekatlah yang wajib membayar zakat pada masing-masing masjidnya. Pada lembaga ini, masyarakat diberikan pintu masuk, dengan kata lain, kebebasan untuk membayar zakatnya melalui lembaga ini. Untuk memperkenalkan lembaga Amil Zakat Masjid Al-Falah Surabaya melalui media sosial, radio, website, dan brosur. Tujuannya hanya untuk mengingatkan pentingnya membayar zakat, karena itu suatu kewajiban bagi umat muslim. Yang kedua, perkembangan pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang pada Las Masjid Al-Falah Surabaya mengalami kenaikan, juga mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2018, dana zakat fitrah ke tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Di sisi lain, seperti dana fidyah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak begitu tinggi. Sedangkan pengumpulan dana zakat mal dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, namun tahun 2020 mengalami penurunan. Dalam faktor pendukung dan penghimpun dana zakat ZIS, yang dimana ketersediaan posko penghimpunan dana ZIS, sumber daya manusia yang memadai dan publikasi tentang pentingnya zakat melalui berbagai media, yakni melalui media visual maupun teks, sangat membantu dalam penghimpunan dana ZIS. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana adalah terletak pada sumber daya manusia yang kurang dan juga kurang profesionalnya dalam pengolahan zakat, sehingga dana yang terkumpul dan tersalurkan mengalami peningkatan juga penurunan. Yang ketiga, pengolahan zakat yang dilakukan lembaga terhadap zakat para muzaki, yang dimana lembaga ini dalam pengolahan zakat fitrah dibayarkan ketika sebelum sholat Id, sedangkan zakat mal itu lebih menjadikan sebagai zakat produktif, seperti bantuan pengobatan, sunatan massal, sembako, pendidikan. Contoh lain seperti tukang parkir di wilayah masjid memberikan lahan untuk parkir para orang-orang mau ke masjid, setiap parkir diberi tarif. Dari setiap penghasilan tersebut akan disisihkan untuk dizakatkan setiap bulannya, namun tidak ada kewajiban atau target yang harus diinfakkan kegiatan tersebut, melainkan untuk mengingatkan bahwa zakat itu penting. Dan hasil pengumpulan tersebut lembaga salurkan pada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, yang dimana sistem pendistribusian zakat pada lembaga. Lembaga ini sudah memiliki
kecamatan. Nanti sukunya itu melalui kelurahan supaya materialnya tidak terputus. Jadi lembaga bekerja sama dengan RT atau RW ataupun kelurahan. Karena mereka yang lebih tahu siapa yang membutuhkan bantuan dan yang berhak menerima zakat. Seperti kegiatan pendistribusian yang contoh lain zakat fitrah berupa beras misalnya 595 kilo yang akan dibagikan kepada mustahik sebanyak 3 kilo per orang. Yang kedua, zakat mal. Sebagian hasil pengumpulan jumlahnya akan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat mal produktif sebagai modal usaha bagi kaum duafa seperti warkop, diberikan bantuan seperti dibelikan kopi, gula, dan lain-lain. Kemudian sebagian hasilnya diinfakkan pada lembaga tersebut secara sukarela setiap bulannya. Yang kelima, sasaran utama sebagai penerimaan zakat dan zakat yang diterima amil. Tentunya yang menjadi sasaran utama penerimaan harta zakat pada lembaga ini adalah fakir dan miskin. Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kotak amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas. Walaupun mereka orang fakir, dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari 1/8 zakat. Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan maupun hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Presentasi dalam diuraikan sebagai berikut, yakni fakir mendapatkan bagian 15%, miskin mendapatkan bagian 15%, gorim mendapatkan bagian 5%, fisabilillah mendapatkan bagian 5%. Sedangkan amil itu bagiannya tidak diambilkan dari dana zakat yang dikumpulkan, melainkan ada bagian tersendiri. Yang keenam, faktor-faktor masyarakat untuk menjadi muzaki. Faktor minat masyarakat menjadi muzaki di LAS Masjid Al-Falah Surabaya, yakni kepercayaan dan religiositas, kepercayaan terhadap lembaga bahwa lembaga tersebut mempunyai tenaga yang proporsional dan mendistribusikan dana ZIS tepat pada sasaran. Sedangkan tingkat religiositas dana ZIS terdapat pada sasaran akan mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat pada lembaga amil zakat yang berprofesional dan amanah. Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat dengan pengolahan zakat di lembaga amil zakat Masjid Al-Falah Surabaya. Dalam lembaga amil zakat Masjid Al-Falah Surabaya yang disebut LASMAS tentang pengolahan dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat produktif itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Yang dimaksud di sini adalah pihak LASMAS memiliki koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengolah zakat yang diberikan muzaki pada lembaga kami, sehingga sistem pengolahan yang lembaga kami jalankan bisa dibilang cukup efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, proses pendistribusian adalah salah satu amanah yang dijalankan oleh masing-masing lembaga dalam penyaluran zakat. Hal ini termuat dalam bab 3 yang seperti pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan maupun pelaporan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pada pasal 25 bagian kedua bab 3, pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan
skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan pasal 26 bagian kedua bab 3. Pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas merupakan pasal-pasal yang memuat tentang pendistribusian zakat bagi muzaki maupun lembaga-lembaga zakat lainnya. Dalam pendistribusian dana zakat, amil dituntut memiliki sifat amanah, jujur, dan transparan, supaya zakat diberikan dapat mensejahterakan umat Islam seutuhnya. Dalam lembaga amil zakat Masjid Al-Falah Surabaya, dalam melakukan penarikan zakat, sudah memiliki donatur atau muzaki tetap yang meningkat pada tiap tahunnya. Itu artinya kesadaran umat Islam akan pentingnya berzakat telah meningkat pula. Diharapkan dengan terus bertambahnya muzaki akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat Islam. Dalam pendistribusiannya, Lasmas memiliki sistem tersendiri, yakni dengan mendatangi mustahik zakat pada setiap kelurahan dan kecamatan yang telah didata sebelumnya, sehingga para fakir miskin yang berhak menerima zakat tidak perlu mengantri dan berdesak-desakan untuk mengambil hak dari zakat tersebut. Sasaran yang paling utama dalam ke-8 asnaf tersebut yang ditetapkan oleh Lasmas adalah fakir miskin. Fakir miskin, karena 2 asnaf tersebutlah yang populasinya lebih banyak dibandingkan 6 asnaf lainnya yang di sekitar lingkungan Lasmas. Karena pendistribusian yang dilakukan oleh Lasmas selalu memperhatikan pembagian perentaraan keadilan pada setiap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mengapa Lasmas selalu mengutamakan mustahik sekitar lingkungan lembaga terlebih dahulu sebelum memberikan zakat pada mustahik di daerah lain yang juga membutuhkan. Tentunya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat. Pada bab 3 pasal 26 mengatur tentang pendistribusian. Presentasi pembagian zakat pada masing-masing asnaf tertentu beda. Dapat dilihat untuk pembagian upah bagi amil yang pengolahan zakatnya adalah 5%, sedangkan untuk fakir miskin adalah 15%. Hal tersebut juga termuat dari firman Allah dalam surat At-Taubah. Jika dilihat dari proses pengolahan dan pendistribusian zakat oleh lembaga amil zakat Masjid Al-Falah Surabaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat. Karena Lasmas dalam penetapan programnya sesuai dengan undang-undang tersebut sehingga tidak terjadi penyelewengan dan memperkecil hambatan yang terjadi pada proses pengolahan dan pendistribusian dana zakat produktif maupun zakat fitrah. Demikian beberapa yang saya bisa sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.